Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang indah ini bersama semua keluarga yang terkasih. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan menuntun hidup setiap keluarga kita. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya mengajak semuanya untuk kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena kesetiaan Tuhan, Engkau sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Berkat-berkat yang kami nikmati bersama dengan keluarga adalah berkat yang berasal daripada Engkau dan semuanya terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh semakin yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang mengasihi hidup keluarga kami, karena Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, yang sekaligus berkenan memelihara keluarga kami hari demi hari, dan Engkau juga sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang senantiasa berkenan menebus dosa-dosa kami oleh karena noda cacat celah yang ada di kehidupan kami. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan mendengar akan suara-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu yang akan menuntun kami hidup pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun sebaliknya firman Tuhan yang sebentar kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kembali kita pelajari tentang 7 deadly sins atau 7 dosa yang mematikan, yang juga sering disebut dengan 7 pokok dosa atau 7 dosa yang utama. Sebab lewat dosa ini akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Dan 7 sifat yang bisa menimbulkan 7 dosa yang mematikan ini memang oleh Tuhan sudah diberikan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Saya ingin ingatkan lebih dulu, kesombongan itu bisa juga ada pada hidup saudara dan saya. Berikutnya ketamakan. Orang mulai rakus, mulai tamak dengan harta kekayaan, dengan kekuasaan. Juga kita juga ada diberi iri hati. Kemudian marah, hawa nafsu, kerakusan akan makanan dan minuman. Dan yang hari ini sedang kita akan bicarakan adalah hal tentang kemalasan. Saudara, kita seringkali tidak sadar bahwa malas atau kemalasan itu ternyata juga merupakan dosa yang Tuhan tidak suka. Dan lewat dosa kemalasan bisa menimbulkan dosa-dosa lainnya yang lebih parah. Saudara, yang dimaksud dengan kemalasan itu apa? Kemalasan adalah perasaan yang ada pada seseorang, di mana orang tersebut enggan bertindak untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa memberikan kemajuan, hal-hal yang bisa berarti untuk orang lain, sehingga seringkali orang ini berbahaya sekali akibat malas, tetapi ingin menikmati hidup yang enak. Bisa saja orang ini menimbulkan dosa baru, yaitu melakukan hal-hal yang tak terpuji atau melakukan kecurangan di dalam mencapai tujuannya
di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan lebih dulu dari Amsal pasal 10 ayatnya yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, sebetulnya Tuhan ingin menciptakan Anda dan saya sebagai anak-anak-Nya. Dia inginkan setiap Anda dan saya boleh meraih sukses di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak menghendaki bahwa setiap anak-anaknya itu menderita di dalam kehidupannya dan jatuh di dalam kemiskinan. Sebab Tuhan selalu ingin memberkati kita agar supaya hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Dengan kita sukses, kita bisa membantu orang-orang miskin. Dengan kita sukses, kita bisa menolong orang-orang yang lemah. Dengan arti kata lain, setiap anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat luas bagi sesama yang lainnya, agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan, mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Semua anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi, tidaklah demikian. Tidak semuanya rajin bekerja. Tidak semuanya sadar bahwa dia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi justru ada orang-orang tertentu yang sengaja suka bermalas-malasan, tetapi merindukan dia bisa menikmati hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang tidak pernah mengalami kesukaran. Nah saudara, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sebab firman Tuhan jelas berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Oleh karena itu saudara, ubah paradigma Anda semuanya. Ajar dan didik anak-anak kita agar supaya mereka pun juga mau bekerja dengan rajin dan kemudian menjadi berkat untuk semua orang. Rasul Paulus pun menasihatkan kepada saudara dan saya, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau berkeringat, jangan mereka makan roti. Artinya, hanya orang-orang yang bekerja itu bisa menikmati hasilnya. Dan kemenangan ada di dalam kehidupannya dia. Oleh karena dia rajin, dia mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Sehingga dia bisa menikmati roti bagian rezeki untuk dia punya keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang mewaspadai bahwa sebetulnya kemalasan itu pun juga bisa ada di dalam hidup saudara dan saya, maka kita juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan mengusir segala macam bentuk kemalasan. Sebab jika orang ini masih muda, kemudian dihinggapi dengan kemalasan, tetapi dia masih menginginkan bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan kenyamanan, akibatnya apa? Bukan tidak mungkin orang tersebut akan melakukan hal-hal yang lain yang lebih tidak terpuji. Yaitu dia ingin mendapatkan masa depan yang hebat, dia ingin menikmati hidup yang nikmat, tetapi dengan cara-cara yang tidak terpuji atau dengan cara-cara yang curang. Mereka untuk meraih kesuksesan itu di dalam kehidupan mereka. Buktinya, belakangan ini kita banyak dibuat terkagum-kagum dengan pemberitaan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Banyak anak-anak muda yang punya kekayaan super besar, super hebat, yang kemudian oleh karena kayanya mereka, gaya hidup mereka mendapatkan julukan orang kaya yang edan, the crazy rich, ya. Karena apa?
mobil yang mereka pakai demikian mewah dengan harga yang sangat mahal. Koleksi mobil mereka bukan cuma 1-2 biji, mungkin bisa puluhan biji, belasan biji, dan lain sebagainya. Gaya hidup mereka seperti anak seorang sultan. Dan rumahnya mereka adalah rumah-rumah yang mewah, serta gaya hidup mereka biasa nongkrong di tempat-tempat makan, tempat-tempat dugem yang mahal-mahal. Dengan arti kata lain, berapapun pengeluaran untuk sekali mereka menikmati makan siang, makan malam, bukanlah sesuatu yang memberatkan mereka. Semuanya bagi mereka adalah sesuatu yang mudah, yang kecil bagi ukuran orang-orang kaya tersebut. Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah kekaguman kita kepada mereka, mendadak kita juga sekaligus dikagetkan bahwa ternyata orang-orang tersebut banyak melakukan pelanggaran hukum. Sehingga ada banyak di antara mereka yang saat ini sedang berurusan dengan hukum. Saya tidak tahu seberapa mereka melanggar, kesalahan apa yang mereka sedang hadapi, tetapi kita sama-sama bisa menyaksikan hasil daripada proses hukum tadi, apakah mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan untuk mencapai masa depannya dengan kecurangan, atau mereka melakukan hal-hal apa saja sehingga membuat katanya banyak masyarakat yang dirugikan oleh mereka di tengah-tengah kekayaan yang mereka sedang pamerkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang demikian sukses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemalasan pasti tidak pernah akan terjadi jika Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang suka mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan ada banyak yang menyampaikan, memperingatkan kepada Anda dan saya agar supaya Anda senantiasa berjalan di jalan benar yang Tuhan sudah siapkan. Satu misal pada Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini untuk Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup sesuai dengan jalan yang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu orang yang jahat, orang yang seringkali melanggar firman Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya, jika itu adalah Anda dan saya, ayat yang ketiga, Anda dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada Anda dan saya agar supaya kita setia mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Agar supaya lewat firman Tuhan yang kita renungkan itu tadi, kita menjadi anak Tuhan yang selalu setia dan menghormati Tuhan dengan segenap firman-Nya. Sehingga dengan demikian Anda dan saya diandaikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana Anda dan saya akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat oleh Anda dan saya diberkati oleh Tuhan berhasil. Saudara, kemalasan harusnya tidak pernah ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan selalu inginkan Anda dan saya berbuah pada musimnya.
Nah, saudara, kemudian di antara kita selalu bertanya, bagaimana seandainya kita sudah berusia sangat tua atau mungkin memasuki usia pensiun? Itu untuk orang muda, tetapi bagaimana dengan kita yang sudah pensiun? Ternyata, saudara, karakter yang Tuhan kehendaki terjadi dan ada di dalam hidup saudara dan saya itu tidak mengenal usia. Tetapi pada musimnya engkau akan tetap berbuah. Di setiap hari, baik dalam keadaan apapun, daunmu tidak akan pernah layu. Saudara, kita saksikan Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16 berkata demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, itulah gambaran Anda dan saya yang menjadi anak Tuhan yang setia. Otomatis kita juga benci dengan kemalasan, sebab roh yang ditaruh oleh Tuhan adalah roh yang memberikan kita semangat untuk menjadi anak Tuhan yang berhasil, anak Tuhan yang sukses. Sebab keberhasilan dan kesuksesan itulah yang boleh menjadikan kekuatan kita untuk kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan sebagai Sang Pemberi itu akan dipermuliakan. Terlebih, ternyata sampai dengan masa tua kami, masa tua hidup saudara dan saya, dikatakan di situ pada masa tua pun mereka masih berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Kita tetap memiliki semangat yang bernyala-nyala. Kita tetap memiliki semangat seperti pada usia muda kita untuk boleh tetap menjadi berkat buat orang lain. Saudara, hidup ini akan menjadi menarik jika ternyata Anda fokuskan bukan untuk tujuan kita pribadi semata-mata. Sebab ketika kita punya tujuan hidup bagi pribadi kita semata-mata, suatu hari jika tujuan itu sudah bisa tercapai, maka kita akan menghadapi hidup dengan sisa hidup yang masih diberkati oleh Tuhan dengan panjang umur ini tadi, kita akan timbul kebosanan. Sebab apa yang aku cita-citakan sudah aku dapat. Sepertinya sudah mentok kehidupan ini. Sehingga orang boleh merasakan bahwa hidupku sudah tidak berguna lagi. Baik untuk keluarga, baik untuk teman-teman, baik untuk lingkungan, maupun untuk Tuhanku. Namun jika Anda dan saya memfokuskan tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat untuk sesama yang lain, saya yakin hal seperti itulah yang akan menggairahkan senantiasa kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa akan semakin merasa kita belum berbuat banyak untuk kelompok orang tersebut, kelompok orang itu, kelompok orang itu, kelompok orang itu. Sebab semakin banyak kita menjadi berkat untuk banyak orang, kita akan semakin disadarkan. Ternyata terlalu sedikit yang kita sudah bisa kerjakan. Sebab tujuan hidup kita menjadi berkat untuk sesama yang lainnya, untuk memuliakan Tuhan, adalah tujuan yang agung dan mulia, yang demikian luas, yang mungkin
sampai dengan tarikan nafas kita yang terakhir, belum tentu separuh dari mereka sudah bisa Anda capai. Bapak Ibu, bukankah di lingkungan kita seperti yang Tuhan Yesus sampaikan? Sebelum dia naik ke surga, dia sempat berkata, "Aku tidak harus selalu ada bersama-sama dengan engkau. Tetapi orang miskin selalu ada di sekitar kamu." Dengan arti kata lain, orang miskin, orang lemah, orang yang menghadapi kesulitan hidup, oleh Tuhan Yesus dititipkan kepada saudara dan saya yang diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Agar supaya mereka dipelihara oleh Tuhan lewat Anda sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Saudara, di lingkungan kita ada orang tidak bisa sekolah. Apakah kita sudah memperhatikan mereka? Di sekitar kita ada banyak orang yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 menghadapi kesulitan ekonomi keluarga. Mereka mungkin kehilangan seluruh penghasilan mereka. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Atau mungkin mereka kehilangan sebagian daripada penghasilan mereka. Sehingga ada banyak yang mereka tidak bisa lakukan. Oleh karena ketidakmampuan mereka, diakibatkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Bapak Ibu, apakah Anda dan saya melihat bahwa itu juga adalah ladang yang boleh menjadi tujuan kita untuk memberikan gairah hidup senantiasa. Sehingga di usia tua kita boleh semakin merasakan bahwa apa yang kita lakukan belum seberapa. Sehingga ini boleh tetap memberikan semangat yang bernyawa-nyala di dalam hati saudara dan saya untuk menghadapi hidup yang semakin menggairahkan dan tidak membosankan. Bapak Ibu, kita juga dinasihati oleh firman Tuhan agar supaya kita ini berlaku sangat rajin. Jangan kemalasan itu ada di dalam hidup saudara dan saya, di mana Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan ngajar agar supaya Anda dan saya belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, semut mengajari Anda dan saya bekerja dengan demikian rajin. Begitu ada rezeki, dia bekerja siang malam untuk mengumpulkan rotinya, untuk mengumpulkan rezekinya. Apakah juga demikian halnya Anda dan saya menjadi orang yang bijaksana dengan menyaksikan bagaimana semut bekerja walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya atau tidak ada penguasanya. Mereka dengan sadar melakukan tugas masing-masing untuk sebuah tujuan, yaitu sukses. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini juga luar biasa sekali. Di dalam Markus pasal yang ke-11. Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Di situ ada bacaan tentang Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu,
Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, kemudian kita baca juga ayat 20 dan 21. Judul bacaannya adalah Pohon Ara yang Sudah Kering, Nasihat Yesus tentang Doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita pun mungkin sedang berpikir, kenapa Yesus Kristus Tuhan berlaku aneh? Dia datang ke pohon ara karena Tuhan Yesus lapar. Siapa tahu dia bisa mendapatkan pohon ara yang bisa dia makan. Tetapi pada waktu itu memang belum musimnya pohon ara ini berbuah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang didengar oleh Petrus dan para muridnya, justru Tuhan Yesus mengutuki pohon ara tersebut. Dia berkata, maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tentunya para murid juga merasakan aneh, heran. Kenapa Yesus sebagai Tuhan dan gurunya mengutuki pohon ara tersebut gara-gara dia tidak mendapatkan ada buah pohon ara yang sedang dia datangi. Padahal hari itu belum musimnya pohon ara berbuah. Jelas dong Tuhan, pohon ara ini tidak ada buahnya. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengutuki pohon ara tersebut agar supaya mulai hari ini sampai selama-lamanya tidak ada orang yang memakan buahnya selama-lamanya. Keesokan harinya, ketika mereka melewati pohon ara tersebut, Petrus menyaksikan pohon ara yang sudah dikutuki oleh Tuhan Yesus itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Dan Petrus mengingatkan, "Tuhan, pohon ara yang kau kutuki telah menjadi kering sampai dengan akar-akarnya." Dan para murid teringat dengan peristiwa kemarin ketika Tuhan Yesus mengutuki pohon ara tersebut. Bapak Ibu, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada para muridnya, juga kepada saudara dan saya. Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh beralasan untuk tidak berbuah senantiasa. Kapan saja Tuhan perlukan, Anda dan saya harus siap menyediakan buah. Artinya, ini tidak berlaku buat Anda yang suka bermalas-malasan. Tetapi adalah orang yang rajin melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Itulah pohon ara yang selalu siap berbuah walaupun saat itu belum saatnya pohon ara berbuah. Anda dan saya harus selalu siap memberikan buah kepada Kristus sebagai Tuhan Sang Pencipta kita. Sehingga dengan demikian, Anda dan saya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama yang lain dan mendatangkan kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, saya yakin Anda adalah anak-anak Tuhan yang rajin melakukan firman Tuhan, yang mengasihi dan setia kepada Kristus. Saya percaya engkau mampu berbuah setiap saat di mana Kristus membutuhkan engkau menjadi berkat untuk sesama yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga. Demikian pula Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan di dalam doa karena Dia sudah memberkati kita pada hari Minggu yang indah ini lewat firman-Nya yang luar biasa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau juga telah mengingatkan kami agar kami hidup demikian rajin melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga Engkau ingatkan, kami bersyukur berterima kasih karena kami ingin sekali Tuhan menyingkirkan kemalasan itu dari kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam hidup kami harus menyediakan buah untuk kemuliaan buat nama-Mu. Kapan saja Tuhan Engkau memerlukan kami sebagai anak kesayangan Tuhan, kami harus selalu siap menyediakan buah ini untuk dipakai untuk mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami bersama keluarga, boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Engkau sudah mendengar setiap doa kami dan Tuhan Yesus mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin.